Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marfuah, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Syah Kuala Aceh tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan untuk ujian kinerja saya. Berikut link video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, baik. Cuacanya memang agak mendung, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, mari kita awali dulu dengan berdoa. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-temanku, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak yang tercinta, sebelum kalian memulai pelajaran hari ini, Bun akan memeriksa dulu kelengkapan kalian, pakaian dari atribut, kemudian name tag, semuanya memakai lengkap. Oke, silakan duduk kembali. Bun akan mengecek kehadiran hari ini. Kelas 10, siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir, Nah? Ada Siapa yang tidak hadir? Rahma dan Anggi. Nah, kenapa tidak hadir? Alfa. Apa tidak ada surat cinta? Tidak. Rahma dengan Anggi. Rahma dengan Anggi. Anak-anak, biasakan ketika Anda tidak hadir mengikuti pelajaran, itu ada keterangan, minimal Anda mengirim surat cinta. Kalau nggak ada tempat penitipan surat izin, kalau itu namanya surat cinta, itu boleh WA. Hari ini saya tidak bisa mengikuti pelajaran, ya, dikarenakan apa urusan keluarga, apa sakit dan lain sebagainya. Karena kalau Anda benar-benar tidak hadir itu dianggap normal. Tapi kalau Anda mengirim surat izin, minimal guru memakluminya, ya kan? Kemudian itu namanya masih dapatlah poin kehadiran, enak ya. Nah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya, masih ingat yel-yel yang pernah ibu sampaikan waktu itu? Nah, yel-yel ini supaya kita itu termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Semuanya cinta bahasa Indonesia? Cinta. Kira-kira kenapa cinta bahasa Indonesia? Karena apa? Bahasa kebanggaan kita. Bahasa kebanggaan kita, bahasa negara. Terus kita akan berkomunikasi sehari-hari dengan bahasa Indonesia. Oke, ya kita mulai. Bahasa Indonesia. Bahasa kebanggaan kita. Bahasa Indonesia. Bahasa kebanggaan kita.
kalau beberapa waktu yang lalu materi hikayat sudah disampaikan, kita pernah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks hikayat, ya, struktur dan kebahasaan teks hikayat. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks hikayat? Atau apakah itu hikayat? Hikayat adalah salah satu jenis sastra lama yang berbentuk tulisan atau tulisan. Ya, tulisan atau tulisan. Ada lagi berbentuk apa? Prosa. Prosa. Benar, berbentuk tulisan atau lisan. Kita berikan aplaus untuk teman-teman kalian. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi hikayat selanjutnya, Bu mau tanya, di daerah kita ini, daerah apa namanya kita yang kena? Ada enggak cerita rakyat daerah Sumatera Selatan? Ada. Apa coba? Sipahit tidak. Sipahit tidak. Bujang murah. Di kelas ini ada enggak bujang yang murapan? Adanya bujang bunga. Adanya bujang bunga. Oke. Ada Sipahit tidak, melegenda sekali. Konon katanya kalau dia sudah memberikan sumpah, maka jadilah apa yang dia sumpahkan, itu legenda, ya kan? Kemudian ada lagi cerita Bujang Kurap. Bujang Kurap daerah kita sendiri, daerah Musirawas. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyajikan ide-ide atau gagasan ke dalam bentuk cerita, ya kan? Anak-anak menonton teks hikayat atau menonton video hikayat, kemudian nanti kalian sajikan ide atau gagasan dari hikayat tersebut ke dalam bentuk cerpen, ya kan? Dengan dengan urutan yang logis dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Anda tidak mengubah nilai-nilainya, tapi hanya bahasanya saja yang dirubah, ya kan? Dibuat dalam bentuk cerpen. Tuliskan tujuan pembelajarannya. Nih, ya. Jadi ulangi sekali lagi, anak-anak akan menyaksikan tayangan video, kemudian dari tayangan video itu diubah ke dalam bentuk cerpen tanpa mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, tuh. Baik. Bintang adalah sebuah bulan yang indah dan subur di perairan Riau. Setelah sekian lama wanita bermimpi, sekarang bintang sudah di kawasan Kurba, Raja Wisnu melihat bulan turun dari langit. Cahaya memancar, penuh menyinari petualang bola. Ketika terbangun, hendak memeluk dan mencium putranya dengan air mata yang berlinang. Mimpi itu benar tercapai dan Harman merasa sangat bahagia. Sekalinya, Harman lagi hang tua sehingga menyajikannya air. Hang tua dibawakan berupa kain yang bagi Rasmi seperti serta diberi makan. Rasmi berlayar, kemudian hang tua menjemput orang tua untuk melakukan upacara puasa.
kokoh melawan perampok. Dengan ketangkasan dan kecerdikannya, hang tua dapat mengalahkan setengahmu. Orang yang bersembunyi segera keluar. Mereka terkagum melihat kehebatan hang tua. Karena ini akan jadi pembawa besar dalam beberapa hari kemudian, hang tua dan keempat kalinya kembali berhasil mengalahkan 4 pengamuk yang ingin mengganggu bendahara Paduka Raja Bintang. Beliau sangat kagum dan berterima kasih kepada hang tua dan kawan-kawannya. Lalu menerimanya sebagai anaknya. Kisah keberanian hang tua kemudian disampaikan bendahara Paduka Raja kepada Raja Bintang. Baginda Raja Syaralam, Baginda Raja pun tertarik dan menganggap kedua anak itu sebagai anaknya pula. Baginda menghadiahkan sebilah keris yang elok kepada hang tua. Setelah menyambut keris dan memberi hormat kepada Baginda Raja, hang tua bersilat sambil berseru-seru. Baginda Raja berseru melihat kelucuan hang tua. Dia terangkan keluar angkatnya. Baginda Raja melihat hang tua lah yang bertanggung pandai. Ketika sedang menunggu, rombongan Baginda Raja melihat seekor kancing putih sebesar kambing. Untuk menangkapnya, hang tua segera melepaskan 2 ekor rajikan. Kini bergaya. Namun, kedua anjing itu justru mengambil dan diterjang si kancing hingga jatuh ke dalam sungai. Hang tua dan hang tua heran perkarangan kancing itu. Aneh lagi, ketika kejar, kancing itu pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah meminta pendapat pada musuh sebenarnya, musuh bendahara Paduka Raja disetujui. Baginda Raja Syaralam meminta bendahara Paduka Raja dan teman-teman untuk memimpin pembangunan negeri di Pulau Bentang itu. Di tempat inilah ada mulanya ditemukan pohon belaka yang kemudian menjadi asal usul belaka. Itulah kesibukannya memerintah kerajaan belaka. Raja Syaralam berkenan untuk meminang Tun Teja, tetapi pinangnya ditolak. Baginda Raja Syaralam saat sedih pinangnya ditolak. Patih Kerajaya mengusulkan agar Baginda Raja meminang Putri Tunggal Sri Utara Majapahit, Raden Galuh, Mas Bayu. Mendengar hal itu, Raja Syaralam lalu memerintahkan Patih Kermawijaya dan hang tua serta keempat kalinya untuk Galuh Astana bagi Raja Malaka. Pinangan tersebut disebut yaitu sangat senang dan meriah. Payung yang ini berkembang dan memanjang. Bunyi gembala, melayani, kafiri, kebulan dan bermacam-macam musik lainnya. Semua ramai mengiringi langkah para pembawa. Sebagai terima Sri Utara, rombongan Raja Syaralam istirahat selama beberapa hari di istana menunggu kedatangan kami saja. Baginda Raja dan rombongannya selama berada di kerajaan Majapahit. Suatu hari, ia berubah mengenai jauh ke belakang. Tentu saja, dia berubah bertindak Galuh, Mas Bayu. Beberapa tahun kemudian, kerajaan Melaka yang amat tentra tiba-tiba bergerak. Bukan disebabkan oleh orang-orang yang mengamuk atau diserang musuh, tapi oleh fitnah berkembang-kembang tentang hang tua, kesatria muda perisai kerajaan Melaka yang membuat dia sopan dengan seorang dayang istana. Dayang istana datang menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, fitnah itu diceritakan secara rinci. Baginda Raja sejak kematian hang tua, Melaka kembali mungkin. Kerajaan Melaka dapat membangun negerinya kembali hingga menjadi kerajaan besar.
untuk pimpin perlawanan yang berpusat di Laut Bintang. Dalam sekejap, Laut Bintang sudah dipenuhi dengan telur dan kemudiannya bentukan-bentukan meriam dan teriakan para prajurit Malaka Portugis. Pasukan Malaka berhasil menawan beberapa prajurit Portugis dan membawanya ke Malaka. Pasukan Portugis terus memburu perahu-perahu itu. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang hikayat, ya kan? Nah, siapa tokoh yang dibicarakan dalam video tadi? Sebelah sana, ya, yaitu silakan. Siapa tokohnya? Hang Tua, Hang Tua, ya. Jebar, Hang Nadi. Hang Tua, Hang Jebar, Hang Nadi. Mari ke sini. Kejadian apa yang diceritakan dalam hikayat itu? Hang Tua mengalahkan perampok, ya kan? Hingga kemudian didengar sampai kerajaan. Kemudian dia dipanggil oleh raja. Tapi di situ ada peristiwa Hang Tua difitnah, ya kan? Sehingga dia menjadi target pembunuhan sang raja. Baik, Mama. Nanti kita akan lanjutkan mengenai hikayat Hang Tua ini dalam LKPD. Namun sebelum itu juga kami ingatkan, sebenarnya materi ini pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Untuk pengertian hikayat, unsur kebahasaan dan struktur. Ibu hanya sedikit menggali ingatan untuk menuntun kalian dalam mengerjakan LKPD nanti, ya kan? Pengertian hikayat, anak-anak pernah melihat, kemudian ada ciri-ciri hikayat ya nak ya, di mana di situ ada temanya, istana sentris, tidak ada nama pengarangnya dan lain sebagainya. Kemudian ada prologis, ceritanya nggak masuk akal, ya kan? Ceritanya nggak masuk akal, prologis. Kemudian menggunakan kata-kata yang jarang digunakan, syahdan, al-kisah dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi unsur intrinsik. Nah ini nilai ekstrinsik. Jadi nanti anak-anak dalam LKPD membuat cerita hikayat itu menjadi teks cerita. Anak-anak boleh buka buku halaman 58 teks hikayat. Silakan. Silakan buka bukunya. Kaitkan dalam halaman 58. Oke, ada pertanyaan mengenai hikayat. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana anak-anak menuangkan ide atau gagasan hikayat tadi menjadi sebuah bentuk cerita. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok, ya kan? Nih, silakan kita dibahas dengan teman-temannya. Tolong kerjasamanya agar Ibu bisa memperoleh nilai sikap kalian, ya. Anak-anak perhatikan, kalian harus bisa bekerja sama. Untuk tugas LKPD ini. Baik, petunjuk yang pertama, tuliskan nama kelompok dan kelas pada kolom yang tersedia. Silakan ditulis. Kemudian tulis juga ini kelompok 1, tanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 1, 2, gimana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kelompoknya Mas Nasa kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan tulis nama kelompoknya. Nah, anak-anak, ada teks Hang Tua di situ, teks hikayat. Kemudian setelah itu anak-anak menuliskan kerangka isi pokok per paragraf. Paragraf 1 isinya tentang apa? Paragraf 2 isinya tentang apa? Paragraf 3 tentang apa? Paragraf 4 tentang apa? Nah, nanti setelah Anda tuliskan isi pokok atau gagasan per paragraf tadi dituangkan dalam bentuk cerpen singkat. Tetapi walaupun singkat, dia mewakili seluruhan dari teks hikayat tanpa mengubah nilai-nilai yang terkandung. Kata-katanya boleh dirubah,
tapi nilai yang terkandung tidak boleh dirubah. Paham, Nak? Nah, tidak terubah. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Tuliskan. Ada kesulitan? Boleh bertanya, boleh Nak, gak salah aku. Ini kayak mana aku? Jadi paragraf. Nah, ini ya. Iya kan? Baca dulu ini paragraf 1, soal itu 4. Ya, kayak gitu. Jadi jangan itu paragraf. Ya, lanjut. Ini kedua. Kedua. Yang isinya. Nah, ya. Kenapa ngelamun? Lihatlah bukunya. Lihatlah itu bukunya. Sebelah sana lah. Menarik kan cerita kayak ini ya? Ada nilai yang bisa dicontoh. Nilai apa itu kepahlawanan. Nah, kemudian apa itu semangat. Kemudian nilai pendidikan banyak nilainya. Nilai sosial banyak sekali. Nilai kepedulian. Ada kesulitan Mas? Ini boleh dilepas biar bisa kerja samanya dilepas tuh. Nah, biar yang lain bisa melihat, bisa dipakai itu. Boleh dilepas semuanya. Ayah tua namanya Hang Mahmud, ibunya bernama siapa? Dan siapa? Dan mertu. Nah, dan mertu. Dan Okta ke Bintang negeri besar untuk mencari bintang untuk mencari pekerjaan yang lebih
Yang sudah selesai lanjut mengubah dalam bentuk cerpen. Masakan ya. Bapak. Langsung mengubah pokok-pokok pikiran dari 5 tadi, nak, kan ada kata-kata tuh. Nah, 5 itu diubah ke dalam bentuk cerita pendek. Jadi menceritakan. Misalnya kayak ini misalnya. Teks itu menceritakan tentang ini, bahwa ada seorang anak bernama seorang laki-laki bernama Mahmud melahirkan, kemudian perjalanan orang tua sampai dia diangkat menjadi lubang dan lain sebagainya. Ceritakan. Siapa istrinya bernama ini, kemudian pada suatu malam melahirkan seorang bayi, itu yang mereka. Yang menyebabkan muncul anaknya Nah, nanti setelah Anda tuliskan isi pokok atau gagasan per paragraf tadi dituangkan dalam bentuk cerpen singkat. Tetapi walaupun singkat, dia mewakili seluruhan dari teks hikayat tanpa mengubah nilai-nilai yang terkandung. Kata-katanya boleh dirubah, tapi nilai yang terkandung tidak boleh dirubah. Paham, nak? Nah, tidak terima. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Tuliskan. Menarik kan cerita hikayat ini, nak ya? Ada nilai yang bisa dicontoh. Nilai apa itu kepahlawanan. Nah, kemudian apa itu semangat. Kemudian nilai pendidikan, banyak nilainya. Nilai sosial, banyak sekali. Nilai kepedulian. Ada kesulitan, Mas? Langsung mengubah pokok-pokok pikiran dari 5 tadi, nak, kan ada kata-kata tuh. Nah, 5 itu diubah ke dalam bentuk cerita pendek. Jadi menceritakan. Misalnya kayak ini misalnya. Teks itu menceritakan tentang ini, bahwa ada seorang anak bernama seorang laki-laki bernama Mahmud melahirkan, kemudian perjalanan orang tua sampai dia diangkat menjadi lubang dan lain sebagainya. Ceritakan. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, Ibu ingin kalian mempresentasikan, bukan semuanya ya, satu orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok siapa yang mau mulai duluan? Saya. Kelompok sana. Paragraf pertama, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tua, anak Hang Mahmud dan Madwati. Mereka bertempat ditinggal di Sungai Duyung. Benar ya? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok mana lagi? Silakan kelompok sana. Paragraf kedua, pada satu malam hari, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tua berbau seperti wangi-wangian. Mahmud bermimpi bulan jatuh dari langit. Kemudian dia mencium bahwa tubuh bayi Hang Tua tadi, bayi Hang Tua yang masih bayi tadi, tercium bau wangi-wangian. Lanjut paragraf selanjutnya. Kelompok mana? Kelompok paragraf ketiga ya? Ketiga mana? Ini, silakan. Hang Tua membunuh para pemberontak yang datang ke pasar. Peristiwa itu diketahui oleh 4 kawannya, yaitu Hang Tua, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Keturunan. Bahkan sampai telinga raja. Raja mengundang Hang Tua ke istana. Tapi raja dihasut oleh ajudannya, maka raja hendak membunuh Hang Tua. Nah, oke. Pada paragraf ketiga diceritakan bahwa
raja itu dihasut oleh temannya atau oleh ajudannya sehingga dia hendak membunuh hantu. Tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Oke, kelompok lain yang mau presentasikan? Paragraf terakhir menceritakan tentang raja menyesali tindakannya dan menemui Hang Tua yang ternyata mais hidup untuk merebut tahta kerajaan yang diduduki Hang Jebat. Hang Tua berhasil dan Hang Jebat pun menyampaikan alasannya merebut tahta. Ya, tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Dia mengatakan bahwa itu raja dihasut, kemudian menyesal, kemudian dia memanggil kembali Hang Tua. Oke, selanjutnya siapa yang sudah mengubah dalam bentuk cerpen? Silakan. Hang Tua lahir dari seorang ibu yang bernama Dang Merduati, sementara ayahnya yang bernama Hang Mahmud yang bertempat tinggal di Sungai Duyung. Karena kesulitan hidupnya, mereka pindah ke Pulau Bintan, sebuah negeri yang besar dengan harapan mendapatkan rezeki di situ. Di negeri tersebut, mereka hidup dengan sederhana dan bekerja keras untuk mencukupi hidupnya. Suatu malam, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahaya penuh di atas kepala Hang Tua. Mimpinya tersebut kemudian diberitahukan kepada anaknya, Hang Tua dan istrinya, Dang Merduati. Lalu istrinya pun memandikannya, membuatkannya nasi kunyit dan telur ayam, dan memakaikan pakaian serba putih kepada Hang Tua serta didoakan oleh para pemangku adat. Hingga pada pagi harinya terjadi pemberontakan di tengah pasar. Semua orang berlari menyelamatkan diri, namun Hang Tua tetap meneruskan pekerjaannya sampai ibunya Dang Merduati menyuruh naik ke atas pokok. Saat itulah Hang Tua melawan semua pemberontak seorang diri, dan semua pemberontak itu tewas di tangan Hang Tua. Peristiwa itu diketahui oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lakui, hingga sampai pada sang raja. Sang raja lalu menyuruh ajudannya untuk mengundang Hang Tua datang ke istana. Namun karena sikap iri yang Baiklah anak-anak, pada pembelajaran tentang hikayat yang kita ubah dalam bentuk cerita anak ini tadi, kita bisa mengetahui beberapa hal. Kira-kira apa saja yang bisa kita ketahui dari pembelajaran hari ini? Coba siapa yang bisa? Yang tahu? Yang pertama, Tentang kepahlawanan Ibu dan keberaniannya. kepahlawanan dan keberanian dalam diri Hang Tua, tokoh dari hikayat. Ada yang lain? Yang ini coba. Kesetiaan Hang Tua dan kesadaran Hang Tua saat difitnah. Kesetiaan, kesabaran, dan keberanian Hang Tua saat difitnah. Ada yang lain lagi? Ya, kelompok sana. Ternyata hikayat itu menarik dipelajari. Hikayat ini menarik untuk dipelajari karena ada contoh, ya nak ya, contoh nilai yang bisa diambil. Tadi mengatakan ada kepahlawanannya, ada kesetiaannya. Nah, bukan hanya hikayat Hang Tua saja yang bisa kita pelajari dan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa saja Bu yang dimaksud dengan mengaitkan? Nilai-nilai yang terkandung, ya kan? Bisa ada hikayat ikan soda, kemudian kalau dari Sumatera Barat itu cerita Melayu, cerita lama itu ada dongeng Malin Kundang, meskipun itu tidak termasuk dalam hikayat, tetapi itu dalam kategori cerita lama. Gitu. Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Ada. Kita ye dulu. Kita ye dulu semuanya biar semangat dari ini, Nak ya. Oke, semuanya siap? Siap. Bahasa Indonesia? Materi hari ini Ibu minta untuk mengumpulkan lembar kerja kalian. Coba Mas Tasya dikumpulkan semuanya jadikan satu, ya kan? Boleh tutup bukunya dan bukunya kembalikan ke dalam tas masing-masing. Kita bersiap-siap kepala kelas. Tolong siapkan untuk memimpin pulang. Baiklah teman-temanku, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam perjalanan pulang tidak terjadi suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak nanti langsung pulang. Ingat jangan main-main kemana-mana dulu kecuali urgent atau memang disuruh oleh orang tua kalian. Baik, terima kasih.